Shalom adik-adik. Wah, senang sekali Kak Yanti berjumpa dengan kalian lagi di ibadah online Joel Kids. Nah, hari-hari ini cuaca di kota Kak Yanti tinggal panas sekali. Sama enggak dengan kota kalian? Sama ya, karena kita sedang masuk di musim kemarau. Nah, kata beberapa orang, kata dokter, ada banyak artikel juga, di musim ini kita harus lebih banyak mengkonsumsi apa? Vitamin. Makan makanan yang bergizi supaya kita tetap sehat ya, dan tidak ada yang sakit. Nah, kalian juga sedang liburan kan hari-hari ini? Selamat menikmati liburan. Mungkin ada yang keluar kota, mungkin ada yang keluar negeri, mungkin ada yang di rumah saja. Tetap menikmati liburan dan tetap bersyukur dengan Tuhan. Nah, ngomong-ngomong soal vitamin, hari ini Kak Yanti punya sesuatu. Kak Yanti punya buah, apa ini? Mangga. Nah, siapa yang tahu di buah mangga ini ada vitamin apa? Vitamin apa? Ada vitamin C. Bagus enggak buat tubuh kita? Bagus ya? Bagus sekali buat tubuh kita. Kak Yanti mau kupas ya. Adik-adik lihat di rumah. Nah, kalau di buah mangga ini ada vitamin C-nya, kira-kira bagaimana membuat vitamin C yang di buah mangga ini masuk dalam tubuh kakak? Apakah bisa cuma dipandang dan dilihat vitamin C masuklah ke tubuhku? Bisa enggak adik-adik? Gak bisa. Ternyata buah mangga ini harus dikupas, dibuang kulitnya, kemudian dipotong. Sepertinya ini manis sekali, ditaruh di piring dan apa? Coba ya, Kak Yanti coba dulu ya. Dan harus makan. Kira-kira kalau kita setiap hari beli buah, tapi nggak pernah dimakan, cuman, yang penting aku beli buah mangga, besok beli buah jeruk, besok beli buah apel, kita bisa, vitamin itu bisa masuk nggak dalam tubuh kita? Nggak bisa, kalau kita nggak pernah makan. Ngomong-ngomong soal buah, hari ini Kak Yanti ada pisau. Buah mangga buat nanti lagi ya. Kak Yanti mau cerita dulu. Ada seorang tokoh di Alkitab yang punya sebuah kisah dengan pisau seperti ini. Siapa ya? Adik-adik tahu? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat dulu. Siapa ya tokoh Alkitab yang ada hubungannya dengan pisau seperti ini? Pasti sudah tahu jawabannya. Betul. Kita akan belajar hari ini dari seseorang yang bernama Bapak Abraham. Kita mengenal Bapak Abraham sebagai Bapak orang beriman. Tapi apakah hubungannya dengan pisau seperti ini? Kita akan belajar sama-sama. Kalian semua sudah siapkan Alkitab? Sudah siapkan catatan? Nanti kita akan belajar sama-sama, oke? Nah, siapkan dulu Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya sama-sama. Kita buka sama-sama di Kejadian 22. Wah, ayo cepetan siapa yang sudah dapat? Ada cerita apa ya di situ di Kejadian 22? Siapa sih Kak sebenarnya Bapak Abraham ini? Bapak Abraham ini adalah orang yang semula tinggal di Ur Kasdim. Dan dia disuruh Tuhan untuk keluar dari Ur Kasdim pergi ke tanah perjanjian. Abraham nurut loh, Abraham jalan. Dan sekian lama Abraham belum mempunyai anak. Hingga singkat cerita, kalian baca di Kejadian sebelum pasal 22, dikatakan Tuhan memberikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Diberi nama siapa? Ishak. Pintar sekali. Nah, kemudian terjadi sebuah kisah yang luar biasa di Kejadian pasal yang ke-22. Sudah, kita baca sama-sama ya. Ayat yang pertama. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergi ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan. Perintah yang mengerikan adik-adik. Abraham punya berapa anak yang dia cintai? 1, yaitu Ishak. Tapi hari itu firman datang dan berkata, Abraham, persembahkan Ishak. Kak Yanti percaya sekali ketika Abraham terima firman itu, dia tidak langsung, yes, ya Tuhan. Tidak. Abraham sangat sedih.
Dia berkata, aduh Tuhan, ini anakku yang satu-satunya, kenapa harus dipersembahkan? Tapi Alkitab mencatat, ayat yang ketiga dikatakan apa? Keesokan harinya, pagi-pagi. Alkitab tidak menulis seminggu kemudian, atau sebulan kemudian, atau setahun kemudian. Enggak, adik-adik. Begitu firman itu datang, keesokan harinya, apa yang dilakukan Abraham? Di Kejadian 22 diceritakan, kalian nanti baca seluruhnya. Abraham bersiap, dia ajak Ishak dan 2 bujangnya pergi ke tanah Moria. Dia jalan, waktu itu belum ada mobil, dia jalan pelan-pelan di situ hingga setelah sampai di tanah Moria. Ini yang kita akan lihat. Abraham ngomong sama 2 bujangnya. Dia ngomong apa, adik-adik? Kalian tunggu di sini ya dengan keledai ini. Kami itu yaitu Abraham dan Ishak, kami akan naik, kami akan sembahyang. Nanti sesudah itu kami akan kembali. Adik-adik, Abraham tahu enggak sebenarnya yang akan jadi korban siapa? Ishak, anaknya. Harusnya Abraham ngomongnya apa? Kami akan pergi sembahyang dan sesudah itu aku akan kembali. Tapi Alkitab jelas-jelas mengatakan kami akan kembali. Betapa Abraham punya iman yang besar dengan Tuhan. Abraham sangat percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan Ishak lagi dari kematian. Dan setelah dia jalan, dia tinggalkan bujangnya, dia berjalan dengan Ishak. Di jalan Ishaknya tanya gini, Papa, sudah bawa kayu, kita sudah bawa tali, kita sudah bawa api dan pisau. Dan Ishak tanya, mana anak dombanya? Mana korbannya? Kira-kira Abraham gimana, adik-adik? Apakah dia akan jawab, kamu korbannya? Enggak. Yang Abraham katakan adalah, nanti Tuhan menyediakan. Sebuah perkataan iman dari Abraham, nanti Tuhan sediakan. Dan benar, sampai di atas gunung, kalian semua tahu ceritanya, Abraham bangun mezbah dari batu-batu. Kemudian setelah itu dia susun kayu apinya. Dan yang dia lakukan, Ishak diikat, naik di atas mezbah. Dan detik itu Ishak baru tahu, aku ini korbannya. Dan apa yang dilakukan? Abraham ambil pisau yang dia sudah bawa. Abraham pegang itu pisau dan dia akan menghunuskan ke Ishak. Tapi saat dia mau mulai menghunuskan pisau ini, malaikat Tuhan berteriak dan berkata apa? Stop, Abraham. Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Kemudian Abraham noleh. Ada seekor domba jantan. Dan domba itu yang dipakai akhirnya menjadi korban. Adik-adik, Alkitab mencatat semua yang Abraham lakukan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Abraham punya iman. Kita baca ayat lagi di Yakobus 2 ayat yang ke-17. Ayo cepat-cepat, siapa yang sudah bisa? Yang sudah bisa dapat, kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 17 berkata apa? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman harus dengan perbuatan supaya jadi sempurna. Sama ini dengan buah mangga ini. Kak Yanti percaya buah mangga ini sehat buat badan. Karena banyak vitaminnya. Ketika ini dimakan, banyak hal yang bisa diserap oleh tubuh. Tapi iman, Kak Yanti hanya percaya. Tapi Kak Yanti gak mau ngupas. Kak Yanti gak mau ambil garpu dan makan. Ada artinya, adik-adik? Buah mangga ini lama-kelamaan akan menjadi busuk. Coba dibiarkan aja di sini 3-4 hari gitu, rasanya sudah tidak akan seenak sekarang. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati, busuk, dia tidak akan berguna. Ya, apapun itu, kita punya iman yang besar. Sebagai contoh, siapa yang adik-adik beriman akan jadi orang yang sukses? Ada? Pasti kalian percaya semua angkat tangan. Aku mau jadi orang yang sukses.
Tapi apa selama ini perbuatan kita? Apakah kita belajar dengan baik? Atau kita cuma tidur-tiduran, main handphone, ketika disuruh belajar, ngegame terus? Bagaimana dengan iman kita yang menjadi orang sukses? Akan jadi orang sukses adik-adik? Ketika kita beriman, kita percaya aku akan jadi orang sukses. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dengan baik. Tidak banyak orang punya kesempatan bisa sekolah seperti kalian. Bisa sekolah di tempat yang luar biasa seperti kalian. Kalau hari ini kalian masih ada, ayo belajar yang baik. Belajar sungguh-sungguh. Ketika kalian dikasih kesempatan sama mama papa les dengan baik. Ada yang les musik, ada yang les apalagi masuk ke sekolah sepak bola mungkin, ada yang les banyak hal. Yuk lakukan dengan baik. Karena apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Contoh yang kedua, misalnya kita sedang sakit adik-adik. Percaya enggak kalau kita sembuh? Percaya. Tapi saat disuruh makan, enggak mau makan. Disuruh minum obat, enggak mau minum obat. Kira-kira kita bisa sembuh enggak adik-adik? Enggak. Kita percaya kita disembuhkan oleh Tuhan. Tapi ada hal yang harus kita kerjakan. Kita harus makan dengan baik, minum air putih, kita minum obat. Dan kita pasti akan sembuh. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan itu tidak sempurna. Mungkin kita berkata, oh aku percaya, aku baca Alkitab terus. Tapi aku tidak mau belajar. Bisa adik-adik? Juga tidak bisa. Ya, pelajaran di sekolah kita butuh buka buku. Kita butuh belajar dari materi. Oh ya udah Kak, kalau gitu saya balik. Aku belajar terus. Aku enggak mau baca Alkitab, enggak usah berdoa. Waktu buat berdoa aku pakai untuk belajar. Bisa adik-adik? Enggak bisa juga. Tetap kita butuh Tuhan. Kita tetap belajar. Kita tetap percaya, berharap dengan Tuhan. Tuhan aku percaya, aku pasti dapat nilai yang bagus. Caranya gimana? Belajar dengan baik. Ketika di sekolah dengarkan guru kalian mengajar dengan baik. Nggak malah gurunya ngajar, kita ngajar juga. Ngobrol sendiri dengan teman. Nggak seperti itu. Dengarkan dengan baik, maka kita akan berhasil. Amin. Siapa yang di sini punya iman? Semua pasti kita punya iman. Tapi siapa yang mau menambahkan dengan perbuatan? Ya, belajar hari-hari ini tidak cuman cukup iman aja. Tambah perbuatan, maka hasilnya akan luar biasa. Sebelum KNT akan selesai, KNT akan ingatkan iman timbul dari mana? Iman tidak pernah timbul dari gosip. Iman tidak pernah timbul dari cerita-cerita di YouTube. Cuman satu, iman hanya timbul dari pendengaran. Pendengaran karena apa? Firman Tuhan. Amin. Hanya pendengaran dari firman Tuhan. Jadi butuh baca Alkitab. Tapi sekali lagi tidak cuma baca Alkitab aja, tetap kita makan. Kita makan buah, kita makan apapun yang baik buat hidup kita. Maka hidup kita akan diberkati. Amin. Ingat firman Tuhan hari ini. Iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Sama seperti Abraham, dia korbankan Ishak. Dia lakukan, walaupun dengan menangis, dengan sedih, dia korbankan Ishak. Tapi semua yang dia lakukan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Amin. Kalian mau berbuat sesuatu? Kalian mau melengkapi iman kalian dengan perbuatan? Kalian berdoa biar firman hari ini masuk dalam hidup kita dan kita jadi anak-anak yang luar biasa. Kita dikenal seperti Abraham yang sampai hari ini semua orang tahu siapa Abraham. Dia bapa orang yang beriman. Dia bapa orang yang percaya. Biar setiap kita didapati, ini anak yang beriman. Hasilnya luar biasa. Sekolahnya diberkati, masa depannya berhasil. Amin. Yuk kita akan berdoa sama-sama. Tutup Alkitabnya, tutup matanya. Kayaknya akan berdoa buat kita semua hari ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar hari ini kami sekali lagi diingatkan Tuhan. Biar iman kami terus bertumbuh dan disertai dengan perbuatan kami yang taat dengan Engkau. Maka iman kami akan menjadi luar biasa. Tuhan, kami tidak mau punya iman yang mati, tapi kami mau punya iman yang berkembang dengan ajaib. Tuhan, tolong setiap anak-anak
Berikan setiap kami anugerah pewahyuan yang daripadamu, apa yang harus kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Dan biar dalam hidup kami, dari hidup kami memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu atas hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.